Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohania Putri Apriliawati, NPM 20030210050, kelas C, Prodi S1 Perbankan Syariah, semester 4. Mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Hasrun Afandi Umpusinga. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas menyimpulkan dan tanya jawab dari masing-masing jurnal individu. Baiklah, langsung saja jurnal yang pertama, yaitu dari Alvina Putri Widianingrum yang berjudul Manajemen Strategi Basnas dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam. Kesimpulannya, manajemen strategi yang dilakukan Basnas meliputi perencanaan strategi, pengimplementasian strategi, dan pengevaluasian strategi. Perencanaan strategi adalah perumusan strategi meliputi visi, misi, dan tujuan dari perusahaan. Pengembangan strategi dan pengarahan kebijakan dengan memperhatikan analisis lingkungan yang ada untuk melihat peluang dan tantangan. Implementasi strategi Basnas dilakukan dengan membuat program kerja di bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum. Sementara, evaluasi strategi adalah evaluasi terhadap program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan Basnas dengan memperhatikan target dan sasaran kerja yang ingin dicapai. Tanya dan jawab. Soal yang pertama, bagaimana langkah-langkah lembaga zakat dan amil zakat untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia? Jawabannya, langkah pertama yang harus dilakukan secara bersama-sama untuk memaksimalkan zakat yaitu dengan terus-menerus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media seperti surat kabar, televisi, medsos, dan juga khutbah. Edukasi pada masyarakat tersebut bukan hanya dijelaskan tentang kewajiban zakat, tapi juga harus menjelaskan cara membayar zakat yang benar. Misalnya dengan mengajak masyarakat untuk berzakat melalui badan amil zakat. Langkah kedua yaitu harus terus-menerus melakukan penguatan terhadap amil zakat sehingga lembaga amil zakat itu pun akan menjadi lembaga yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang amanah, dan lembaga yang mencintai muzaki dan mustahik. Bahkan kalau perlu harus ada standarisasi amil zakat. Langkah ketiga yaitu tentang pendayagunaan zakat. Selain bisa disalurkan secara konstruktif kepada kaum duafa, zakat juga harus dikelola dalam rangka pengentasan kemiskinan, misalnya dengan mengelola zakat untuk kegiatan ekonomi masyarakat, untuk kesehatan ataupun pendidikan. Hal itu harus dilakukan secara terstruktur dan secara masif. Langkah keempat, aturan-aturan yang harus diperbaiki, terutama aturan yang sifatnya lokal. Misalnya, kepala-kepala daerah, menteri-menteri itu juga membuat semacam surat keputusan SK tentang mewajibkan zakat pegawai muslim. Langkah kelima, harus koordinasi dan sinergi antar berbagai komponen antara pemerintah, MUI, DMI, ormas-ormas Islam, lembaga pendidikan, Basnas, dan LAS. Itu juga harus ada kerjasama dan sinergi supaya gerakan zakat ini bukan hanya gerakan Basnas saja, tapi gerakan masif dan berbagai pihak. Pertanyaan kedua, apakah pengelolaan zakat di Indonesia sudah efektif? Jawabannya, sejauh ini pengelolaan zakat di Indonesia belum membuahkan hasil yang maksimal. Munculnya lembaga-lembaga zakat yang bersifat swasta justru menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia tidak efektif, dan terjadi tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lain. Mungkin beberapa alasan di bawah ini juga bisa menjelaskan sebab pengelolaan zakat yang tidak efektif di Indonesia. Kesadaran masyarakat yang kurang terhadap peran zakat bagi perekonomian, ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah yang lemah dan tidak transparan, kurangnya dukungan negara untuk proaktif dalam berjalannya UU tentang zakat, tidak ada standar baku tentang zakat di tengah heterogen masyarakat yang awam terhadap zakat. Distribusi zakat hanya untuk kepentingan konsumtif masyarakat. Zakat yang disalurkan untuk konsumsi masyarakat tidaklah salah karena tujuan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Namun, alangkah baiknya jika penyaluran zakat distribusikan untuk kepentingan produktif sehingga kaum duafa mampu mandiri dan manfaatnya dirasakan untuk jangka panjang. Pertanyaan ketiga, apakah fungsi dari Basnas? Jawabannya, fungsi Basnas yaitu untuk melakukan penghimpunan
dan pendayagunaan zakat. Selain itu, Basnas juga menerima dan mendistribusikan infak dan sedekah. Jurnal kedua dari Dinda Putri Wardani yang berjudul Strategi Efektif untuk Pengembangan Bisnis UKM Yogyakarta di Pasar Internasional, Studi Kasus UKM Wedang Uwuh Buyani. Kesimpulannya, UKM yang sehat memiliki kemampuan untuk berkembang. Kemampuan untuk berkembang dapat dilihat dengan mampu tidaknya mengembangkan usaha yang bisa dilakukan dengan membuka pasar baru, baik di dalam maupun di luar negeri, atau diferensiasi produk. Memiliki positioning yang tepat merupakan salah satu indikator UKM yang sehat. Jika konsumen yang dilayani adalah konsumen yang tepat, maka UKM harus dapat terus berjalan dan berkembang. Harapan besar yang ditujukan ke UKM oleh pemilik, karyawan, maupun pemerintah adalah UKM memiliki strategi yang efektif untuk dapat bertahan, berkembang, dan mampu menembus pasar internasional. Realita yang ada saat ini, banyak usaha kecil yang tidak dapat bertahan karena salah mengambil langkah atau karena kurangnya dukungan pemerintah. Untuk UKM Wedang Uwuh, potensi untuk berkembang sangatlah besar, khususnya UKM Bu Yani. UKM ini sangat bisa berkembang karena mempunyai banyak kelebihan. Selain letaknya yang strategis, Wedang Uwuh juga mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Walaupun juga mempunyai kelemahan, akan tetapi kelemahan tidak menghambat perkembangan usaha ini. Agar dapat berkembang dan menembus pasar internasional, maka UKM Wedang Uwuh Buyani harus mempunyai strategi berkembang yang efektif. Strategi yang efektif untuk digunakan dalam UKM Wedang Uwuh Buyani antara lain menentukan posisi pasar yang tepat, menggunakan strategi pengembangan diferensiasi produk dengan cara membuat wedang uwuh dalam bentuk serbuk, membuat dalam bentuk celup seperti teh. Wedang uwuh dikemas dalam berbagai ukuran dan dengan kemasan yang menarik, dan komposisi antara kemasan yang satu dengan yang lain harus sama. Tentu saja produk wedang uwuh harus sesuai dengan standar internasional jika ingin menembus pasar internasional. Akan tetapi, kenyataannya hal tersebut masih sulit untuk dilakukan, mengingat UKM Wedang Uwuh Buyani masih sangat kecil. Tanya dan jawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana strategi efektif yang dilakukan UKM Wedang Uwuh Buyani supaya dapat berkembang di pasaran? Jawabannya, yang pertama menentukan posisi pasar yang tepat, yang kedua menggunakan strategi pengembangan diferensiasi produk, yang ketiga dikemas dengan berbagai ukuran dan dengan kemasan yang menarik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar UKM dapat sukses bertahan atau berkembang di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini? Jawabannya yang pertama, mengubah pola bekerja menjadi work from home (WFH) dan meminimalisir interaksi fisik dan sosial, atau mendesain atau merencanakan ulang target mingguan dan pola pelaporan aktivitas bisnis. Yang kedua, bangun komunikasi dengan internal stakeholders, partner, karyawan, investor secara berkala, saling memberi perhatian dan semangat dengan menanyakan kondisi kesehatan, mental, dan finansial. Berdiskusi dengan internal stakeholders, partner, karyawan, investor tentang skenario bisnis terbaik di masa pandemi COVID-19. Pertanyaan ketiga, apakah strategi yang digunakan pada pengembangan bisnis UKM Yogyakarta di pasar internasional ini sudah tentu berhasil? Jawabannya, sudah berhasil karena strateginya sudah baik. Salah satunya dengan pengembangan diferensiasi produk dengan membuat wedang uwuh dalam bentuk serbuk, membuat dalam bentuk celup seperti teh. Jurnal ketiga dari Ersa Putri Julia berjudul Manajemen Strategi dalam Meningkatkan Daya Saing Pendidikan. Kesimpulannya, dari pemaparan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, yaitu yang pertama, pengertian daya saing adalah usaha serta kemampuan dari sebuah perusahaan untuk memberikan nilai lebih kepada produk yang dihasilkan dan mendapatkan nilai lebih dari konsumen karena harga jual yang tinggi dan manfaat dari produk tersebut. Dalam dunia pendidikan, daya saing tampak pada kualitas pelayanan pendidikan serta hasil dari proses pendidikan itu sendiri. Yang kedua, ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam menganalisa daya saing dalam dunia pendidikan, yaitu dengan membuat yang pertama matriks SWOT adalah merupakan metode perencanaan terstruktur yang digunakan untuk mengevaluasi strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman yang terdapat pada suatu organisasi. Yang kedua, matriks PES
merupakan kerangka 4 sudut pandang yang menunjukkan apakah strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai untuk suatu organisasi tertentu. Dan yang ketiga, matriks BCG yang secara grafis menggambarkan perbedaan antar divisi dalam hal posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri. Yang ketiga, selain ketiga metrik tersebut juga ada beberapa metrik lainnya, yaitu yang pertama matriks IE yang memposisikan berbagai divisi suatu organisasi dalam tampilan 9 sel. Yang kedua, matriks grand strategi merupakan tahapan pencocokan matching stack pada proses formulasi strategi yang didasarkan pada 2 dimensi evaluasi, yaitu posisi kompetitif, competitive position, dan pertumbuhan pasar market growth. Dan yang ketiga, matriks QSP, yaitu alat yang direkomendasikan bagi para ahli strategi untuk melakukan evaluasi pilihan strategi alternatif secara objektif, berdasarkan case sukses faktor internal eksternal yang telah didefinisikan sebelumnya. Tanya dan jawab. Soal yang pertama, dalam jurnal yang Anda rangkum, apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas atau mutu lulusan pada sebuah lembaga pendidikan? Jawabannya yang pertama, meningkatkan kualitas guru. Ini karena guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, diadakan peningkatan materi. Peningkatan materi perlu sekali mendapat perhatian karena dengan lengkapnya materi yang diberikan tentu akan menambah lebih luas akan pengetahuan. Yang ketiga, peningkatan dalam pemakaian metode. Yang keempat, peningkatan sarana. Yang kelima, peningkatan kualitas belajar. Soal kedua, mengapa ilmu manajemen strategi itu diperlukan bagi para pengelola pendidikan? Jawabannya, berdasarkan pengamalan historis di dalam penyelenggara suatu organisasi, maka manfaat utama penerapan prinsip manajemen strategi di dalam lembaga pendidikan adalah membantu lembaga pendidikan merumuskan strategi yang lebih tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis, logis, dan rasional. Soal yang ketiga, langkah apa saja yang bisa diambil pemerintah untuk meningkatkan pendidikan yang rendah di Indonesia? Jawabannya, langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan pendidikan yang rendah adalah membangun sekolah-sekolah baru, terutama SD Impers, daerah-daerah yang kurang jumlah sekolahnya, mengadakan perbaikan dan penambahan alat praktikum, laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku pelajaran, menambah dan meningkatkan kualitas guru. Jurnal keempat dari Cindy Aprianti yang berjudul Manajemen Strategi Pemasaran Bengkel Las di Era New Normal. Kesimpulannya, di masa pandemi COVID-19 penting bagi Braka Las untuk menerapkan atau mencari manajemen strategi apa yang perlu diterapkan supaya dapat bertahan dan mampu bersaing di era New Normal. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Braka Las adalah dengan menggunakan pemasaran digital karena dianggap lebih efisien khususnya di era New Normal khususnya Sierra New Normal pasca pandemi. Penerapan pemasaran digital di bengkel Braka Las dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan website. Langkah pertama, menganalisis pasar dan perilaku konsumen. Langkah kedua, merumuskan tujuan. Ini ditujukan untuk meningkatkan penjualan. Langkah ketiga, memilih media sosial yang tepat. Media sosial menjadi pilihan untuk memasarkan produknya karena media sosial memiliki fitur yang dapat menciptakan komunikasi dua arah dan dengan cepat. Dapat langsung membalas atau mengomentari poster maupun video digital yang telah diposting dengan cepat dan mudah. Tanya dan jawab. Soal yang pertama, apakah dalam strategi yang dibuat dalam perusahaan itu semuanya berhasil? Jawabannya iya, karena perusahaan tersebut sudah menggunakan digital marketing yang dapat membantu suatu bisnis menjangkau lebih banyak audiens daripada melalui metode konvensional. Selain dapat menjangkau lebih banyak audiens, digital marketing juga lebih hemat biaya dan terukur. Soal yang kedua, apakah ada tantangan tersendiri bagi bengkel Braka Las ketika menerapkan pemasaran digital tersebut? Jawabannya tentu ada, seperti semakin banyaknya kompetitor, kemudian jika sebagai pelaku bisnis tidak dapat menandingi kecepatan bisnis digital lainnya, maka bisnis yang sudah dibangun bisa saja kalah dari persaingan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana analisis SWOT pada bengkel Braka Las? Jawabannya, analisis SWOT pada bengkel Braka Las yaitu yang pertama, kekuatan pengalaman dalam melakukan bidang pengelasan, harga merakyat, mempertahankan dalam pengelasan rapi. Yang kedua, kelemahan, kurangnya perlengkapan yang lengkap, modal dalam memulai usaha masih kurang. Yang ketiga, peluang, belum banyak ada bengkel las tempat di mana anak muda bisa mengeluarkan ide kreatif dalam bidang
pengelasan. Yang keempat, ancaman atau tantangan. Harga bahan baku yang meningkat dan mahal. Banyak pesaing yang mengikuti konsep yang sudah dibuat. Yang kelima atau terakhir yaitu dari Suci Bunga Lestari yang berjudul Manajemen Strategi dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepegawaian. Kesimpulannya, setelah melakukan serangkaian penelitian, pemaparan data dan analisis yang peneliti lakukan pada pelayanan kepegawaian di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa manajemen strategi yang harus dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo juga diterapkan pada pelayanan kepegawaian dengan berpedoman kepada RPJP Provinsi dan RPJMD Kabupaten Probolinggo dan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo sendiri. Manajemen strategi ini ditempuh dengan proses tahapan formulasi atau perencanaan strategi, implementasi atau pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Mutu pelayanan kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo setelah dilakukan manajemen strategi sudah terbilang baik dan memuaskan, yang terbukti dengan dilaksanakan langsung oleh para PNS dan pegawai aparatur pemerintah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. Tanya dan jawab. Yang pertama, bagaimana cara menentukan strategi yang baik dalam menentukan mutu pendidikan di sana? Jawabannya yang pertama, meningkatkan profesionalisme, yang kedua pembinaan manajemen pendidikan, yang ketiga peningkatan buku dan sarana belajar, yang keempat pembinaan fisik dan penampilan, yang kelima peningkatan partisipasi masyarakat. Pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan pelayanan administrasi kepegawaian? Pelayanan administrasi kepegawaian adalah salah satu pelayanan publik yang terbilang sering menjadi sorotan, baik pelayanan kepada pelanggan internal maupun pelanggan eksternal organisasi. Pelayanan administrasi kepegawaian sangat dibutuhkan karena adanya kebutuhan dan hak pegawai yang berkembang. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi kepegawaian menyangkut nasib pegawai negeri sipil dan pegawai aparatur pemerintah. Pertanyaan yang ketiga, jaminan biaya apa saja yang ada dalam proses pelayanan? Jawabannya yang pertama, jaminan yang diberikan pegawai yaitu jaminan tepat waktu pada pelayanan. Pegawai Dinas Pendidikan memberikan jaminan tepat waktu. Dalam pelayanan diusahakan tepat waktu, umumnya menyelesaikan berkas butuh waktu 1 hari. Yang kedua, jaminan duanya pada pelayanan. Jaminan biaya yang diberikan pelayanan pegawai untuk menggunakan layanan dianggarkan dengan program yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan untuk pelayanan administrasi pada tahun 2019. Tak hanya itu, merujuk pada melihat pelayanan pegawai juga telah menerapkan tidak adanya panutan biaya terhadap iklan pelayanan ataupun yang dibutuhkan masyarakat. Baiklah, terima kasih. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam membuat video, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.